Hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian Majelis Taklim Raudhatun Naim di kediaman keluarga besar Al-Maghfurlah Abah Haji Muhammad Naim yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini seperti biasanya pada Ahad yang pertama dan Ahad yang kedua, kajian kita adalah kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi. Sedangkan yang kita bahas bab yang ke-18, judulnya Babun Namimati, bab tentang namimah, adu domba, adu-adu. Ternyata perbuatan namimah, adu-adu, orangnya disebut dengan ungkapan namam, tukang adu-adu, tumbak jujuan. Itu adalah merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, sebab bisa diawali bisa merusak rumah tangga seseorang, merusak tatanan masyarakat seseorang, bisa jadi merusak sebuah bangsa negara dari ungkapan namimah, adu-adu, konten namimah, adu-adu itu. Ya, yang sekarang malah kemudian dibuatkan acaranya. Ghibah ngerumping dibuatkan acaranya, namimah adu-adu dibuatkan acaranya supaya tambah mantep, namanya lambi turah. Ya, lambi turah itu kan berarti gidumbli tadi. Hati nih ke. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau yang bawa terjemahannya halamannya 922. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan tentang kejadian orang yang melakukan namimah, adu-adu. Waruya, dan telah diriwayatkan, an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah. Jadi kalau nama biasanya Salamah, tetapi kalau nama kabilah suku Bani Salimah. Bani Salimah itu wonten kitab Riyadhus Shalihin, dikenal orang yang sangat senang datang ke masjid sekalipun tempatnya jauh. Ketua sukunya, tokohnya pernah mendatangi Kanjeng Nabi. Mereka meminta izin kepada Nabi untuk melakukan satu kampung niku pindah cedhek masjid. Bahasa sakniki bedol desa. Suatu kampung itu kemudian maunya pindah ke sebelahnya masjid. Ya, oleh Nabi dilarang. Bukan bertetangga dengan masjid bukan tidak baik. Ya, tapi apa yang kalian lakukan jauh tapi sekalian sudah senantiasa istiqomah, itu lebih bagus, ganjarannya lebih banyak, eman. Ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Nabi itu akhirnya jadi fenomena di akhir zaman. Biasanya sing sregep nang masjid ku sing rada adu-adu. Tanggane masjid yo sregep tapi jarang. Biasanya kemudian sing adu-adu itu teko.
Kadang-kala kemudian ono tanggane masjid wisore pas menara, kadang-kadang durung dibuka cenderoi. Ya itu. Tuh, padahal sudah subuh. Kata mereka gak keruatan aku. Ya, mungkin memang ke sana dari yang bawah pas gak ketengah itu. Itu. Nah, kita ulangi lagi. Waruya, dan pernah diriwayatkan an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah, annahu qala, bahwasanya dia berkata atau bercerita, ba'a, telah membeli, rajulun, seorang laki-laki, ghulaman, seorang budak. Ghulaman itu diterjemahkan budak. Wonten kamus Mahmud Yunus, ungkapan ghulaman itu dimaknai 3. Ghulaman maknanya juga anak, ya. Cara menyapa Nabiullah Ibrahim kepada Ismail, ya, menggunakan bahasa ghulam, maknanya anak. Ghulam juga maknanya ponaan aja. Ponaan itu juga ghulam. Dan ghulam itu juga maknanya budak. Nah itu. Dan kamus Mahmud Yunus. Nah, sedangkan kalau di sini ghulaman itu konteksnya adalah bukan membeli anak. Anak nggak bisa dibeli, ya, tapi membeli budak. Jadi ba'a, telah, ya, ba'a, ya, telah menjual. Saya ulangi lagi, ya. Ba'a, telah menjual, rajulun, seorang laki-laki, ghulaman, seorang budak. Faqala, maka kemudian dia, rajulun tadi, berkata lil mushtari, kepada sang pembeli, Mas, budak yang saya jual ini laisa fihi aibun. Budak yang saya beli ini laisa fihi aibun, tidak ada cacatnya. Cacate mboten wonten. Lek melaku tetep, tangani iso digunakan semua karena butuh ini untuk membantu rumah tangga atau pekerjaan. Lek melayu niku lek dikongkon cuwepet, Mas. Nopo malih dikongkon mangan cuwepet deh. Ya. Panganane wadah, sebab niki panganane kuli hadi budak niki. Nah, itu. Dan jenengan kan dari kedik-kedik mawon. Itu yang setelah yang ketiga nih. Gitu. Laisa fihi aibun, pada budak ini tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Illa, kecuali, pun disebutkan, ya, oleh penjualnya disebutkan ada cacatnya. Illa, kecuali annahu nammamun, kecuali annahu, bahwasanya budak ini, hulaman ini, nammamun, tukang adu-adu. Iki lek gantengnya ganteng, Mas, kuat, masya Allah ini, ya, anggota badannya semuanya sehat, zaman gunakan apa, luar biasa. Lek cacate gano, mek sitok, Mas, dia namam, biasanya tukang adu-adu. Fastakhaffahu, maka kemudian dianggap enteng hal itu. Fastakhaffahu, maka dianggap enteng hal itu oleh fa'ilnya istakhaffa, al-mushtari, oleh pembeli. Aib yang disampaikan penjual tadi itu dianggap enteng, ada nama wis gak apa-apa, wis tak tuku ae pomne, ya, harga promo murah nih jadi, ya. Fashtarahu, maka kemudian oleh, ya, mushtari, oleh orang yang membeli tadi, dibeli budak itu ala dzalikal aibi, atas aib, atas cacatnya itu, yaitu tukang adu-adu.
Famakatha, maka kemudian tinggallah al-ghulamu, budak itu, indal mushtari, di tempatnya sang pembeli itu, ayyaman, beberapa hari. Tsumma qala, ketika dia sudah berapa hari di sana, sudah akrab dengan anggota-anggota keluarganya mushtari, sang pembeli tadi, ya, dengan sayyidnya yang sekarang, ya, sudah akrab dengan keluarganya itu, kemudian namimahnya itu muncul hadirin. Nah, ini yang bahaya hadirin. Ya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan begini, li zaujati maulahu, kepada sang istri dari pemilik budak ini. Ya. Apa yang dia katakan? Mulai namimah adu-adunya jati. Inna zaujaki, kan ngomongnya kepada perempuan. Ya, muannas mukhatabah. Inna zaujaki, Mbak Yu, Bu, ya, Umi, ya, sesungguhnya suami panjenengan itu la yuhibbuki, tidak cinta kepada Anda. Saman rawa, bojo samanku gak seneng sama samanku. Loh, padahal nggak ada kata-kata itu ketika budak itu nggak ada situ. Ya, sang suami nyaman mawon, sang istri nyaman aja. Rumah tangga sudah puluhan tahun. Kena budak sito ini lambi turan ini, ya. Kemudian, ya, maka dia kemudian mengatakan, inna zaujaki la yuhibbuki. Bu, sesungguhnya suami Anda itu gak suka nang sampean, gak seneng. Bu, oh, maksudnya Bu niki loh, cerita itu. Nah, begini. Wahua, sedangkan sang suami tadi yuridu, berkeinginan, an yatasarra alaiki, ya. Wahua, sedangkan sang suami ini yuridu, berkeinginan, an yatasarra alaiki, bahasane niku kata yatasarra melepaskan. Coba kita lihat di sini. Jadi bahasanya yatasarra, ya. Ya. Jadi kalau bahasa kita, wahwa yuridu, sedangkan dia, an yatasarra alaiki, akan menjadikan jenengan itu nanti bukan istri satu-satunya. Dia mau kawin lagi. Kawin itu di beberapa tempat, akeh sing nganti dikawin itu. Lho nek ngoten nanti. Lho iki kan nggak masalah ini. Ya. Jadi ya, menghidupkan singa tidur hadirin. Ya, singa wis turu kok jadi buka hadirin. Jadi ini dia ingin kemudian terjemahan itu bundik napa, maksudnya dia kemudian inginnya, ya, menjadikan istrinya itu bukan yang satu-satunya. Dia badhe kawin malih, mungkin di 2 tempat mungkin. Berarti sampean marono ditinggali tok lho ya. Jadi namimah adu-adunya pun jalan, jenenge lambi tura dhewe. Pokoknya diprovokasi lah. Afaturidina, apakah Anda wahai perempuan berkeinginan,
ya, apakah Anda berkeinginan an ya'tifa, ya, alaiki, ya, apakah Anda berkeinginan dia itu, apakah begitu dia berkeinginan dia berkasih sayang kepada Anda? Ya. Qala, dia mengatakan, na'am, ya. Sama kepinginan ngono. Waduh, gak kepingin aku. Nah, kalau gak kepingin, ya ada caranya supaya suami sampean gak jadi kawin malin itu. Ya, wis no omah kemudian dhek kuduk nang sampean, ya wis panut iki ono, kemudian ada caranya. Saya punya cara. Ya apa carane? Suami saya itu kemudian kuduk wis nang aku. Lah aku wis koyo paling ayu tok wis, tapi nek omahku hadirin. Ya niki. Qala laha, wis begini aja. Kata budak Ghulam tadi kepada sang istri, ya caranya begini, supaya suami sampean kudu manut terus nang sampean, khudhi, ambillah al-Musa, pisau cukur hadirin. Khudhi, ambillah al-Musa, pisau cukur, wahliki, dan cukurlah sya'aratin, beberapa rambut, min batni lihyatihi, dari bagian dalamnya lihyah, jenggote. Niku berapa helai rambut bagian jero jenggot itu jenengan ambil, jenengan potong. Idza nama, apabila dia nanti sudah tidur. Nah, nanti harus dipotong itu suami jenengan wis kutuk wis ambek sampean yoma yomi itu tok wis sudah wis gak ngomong dia wis pokoke ngetok. Pak duwe sampean tak gawe ya gawein kabeh wis apa aku apa sih pokoke digawe wis pokoke kutuk wis. Wah, tepak iki jare jenis. Ya, selama ini duit digawe pas-pasan. Ya, iki saiki bisa jak njaluke wis saged katanya. Kata sing budan, oh bisa. Nanti suami sampean kutuk. Suami sampean insyaallah gana obahe wis. Ya, pokoknya pengajian gana obah wis sampeyan. Sudah. Berarti sang istri bahasa kita sudah terprovokasi ya. Oh, carane ngono ya. Cara apa itu menaklukkan laki-laki, bagian lihya jenggot ini bagian dalam dipotong beberapa helai. Nah, pada kesempatan berikutnya, tsumma jaa ila zauji, Ghulam tadi, fa'ilnya jaa wa muqaddar balik dan al-Ghulam, budak tadi kemudian mendatangi sang suami. Waqala, kemudian dia mengatakan, loh, ngomongnya diwali aja. Apa yang dikatakan? Inna imro'ataka, wahai apa itu maulai, ya, wahai tuanku, ya, sesungguhnya imro'ataka, istrimu, ya, takhadanat, yakni ittakhadat khalilan, sesungguhnya istrimu itu sudah mendua, dia punya kekasih yang lain. Ya, jadi kasih yang dicintai bukan sampean saiki, ono sing liya. Lho, mosok? Lho, ya apa sampean iki? Baru tahu. Lho niki hadirin. Hati-hati loh hadirin. Ya. Kalau kelompok lambe tura ini ngeten iki. Ya, niki. Jadi istri sampean wis gak seneng yang sampean. Dia itu sudah punya khalilan, kekasih yang lain. Ya. Jadi sampean gana iku waduh suwi ae delon apa. Ya, isine delok. Sampean delok wae isine blonjo Shopee tok ae. Sampean delok wis.
Wahia qatilatuki, dan dia punya rencana untuk membunuh Anda. Tuh hadirin, kan bahaya dia kalau rumah tangga dikono. Dan dia wahia qatilatuka, dan dia akan membunuhmu, perempuan itu. Aturi itu an yatabayyana laka dzalika, apakah aturi itu, apakah engkau ingin an yatabayyana, nampak laka untukmu dzalika, hal itu, saman kepin bukti ya bahwasanya bojo saman itu ate mateni sama itu. Iya, qala na'am, iya wis. Ya, qala, kalau bisa nanti, kalau saman sudah datang ke rumah, saman sudah makan, saman fatanama, ya, fatanawam lah, ya, tendiku tanawama, nih mas, oh, ya. Fatanawama, ya, tanawama, nih, tanawama itu maknanya pura-pura tidur, pura-pura turun. Ya. Fatanawama, maka kemudian dia, maka hendaknya dia ini ya pura-pura tidur laha untuknya, atau kalau bahasa kita harusnya fiilnya, oh ya dah, fiil amar dulu aja. Dia nyuruh kepada laki-laki fatanawam, nah gitu, fiil amar dulu, fatanawam, maka hendaklah engkau pura-pura tidurlah untuk sang istri Anda itu. Fatanawamar rajulu, maka setelah datang di rumah, sudah makan macam-macam, dia kemudian tidur. Tapi bukan tidur, bukan nama yang tidur kebablasan. Jenengan kan nama, buat niki tanawama, pura-pura tidur, ya, pura-pura tidur. Fatanawamar rajulu, maka kemudian pura-pura tidur laki-laki itu. Ya, begitu dia pura-pura tidur, melihat gelagat apa yang dilakukan istrinya itu apa. Fajaat, maka datanglah sang istri. Fajaat imra'atuhu, maka telah datanglah imra'atuhu, istrinya. Tidak tanggung-tanggung dia lihat dengan pura-pura tidur itu, istrinya datang bimusa, dengan membawa pisau cukur. Nah, kemudian apa yang kemudian dilakukannya? Litahliko. Tujuannya bahwa pisau cukur itu litahliko, untuk sang perempuan itu bisa mencukur, memotong asy'arati, beberapa helai rambutnya sang suami yang kebetulan di bawahnya lihya, jenggot, ya, di bagian dalamnya. Dikira kemudian oleh sang suami, dia bukan mau mencukur di belakangnya jenggot ini, mau menggorok suaminya. Ya, fadhanna, maka menyangka azzauju, suami ini, annaha, bahwasanya kemudian sang istri itu turidu qatlahu. Waduh, rupanya mateni aku ini kan. Jika diginikan alon-alon, kemudian pelan-pelan, ya, pelan-pelan diginikan, ya, diambil bagian, dikira, oh, padahal perintahnya beberapa helai rambut bagian dalam. Ya, dikira suaminya, waduh, sing dicekel bagian dalam itu ya gulu hadirin, ya leher. Oh, mateni aku dianggap unggas pe, ya, dianggap pitik, ya, mungkin ada dipateni pe aku iki lan delok jai ngono. Ya, lain iki langsung biasa nih, ya nggak usah bismillah Allahu akbar itu. Kemudian ya, karena padahal dia mau ngambil beberapa helai rambut, dikira suaminya mau membunuh. Apa kemudian yang dilakukan? Fa'akhadhahu minha al-Musa. Fa'akhadhahu, maka kemudian, ya, yang namanya fa'akhadhahu, maka kemudian
dia ini kemudian mengambilnya, ya, merampas dari perempuan itu al-musa, ya, pisau cukurnya, faqatalaha. Kemudian karena merasa mau digorok oleh istrinya, faqatalaha, justru kemudian dia yang kemudian, ya, kemudian dia yang kemudian membunuhnya. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sang istri kemudian terbunuh. Begitu sang istri terbunuh, keluarga si istri nggak terima. Faja'a auliya'uha, maka datanglah kerabat-kerabat sang istri yang terbunuh, faqataluhu, maka keluarga istri itu kemudian membunuh sang suami tadi itu. Yang kemudian keluarga besar suami juga nggak terima. Faja'a auliya'ur rajuli, maka datanglah, ya, auliya'ur rajuli, maka datanglah kerabat-kerabatnya laki-laki suami yang membunuh tadi. Wa waqa'al qitalu bainal fariqaini, wa waqa'a, maka terjadilah al-qitalu, peperangan, bainal fariqaini, di antara dua kelompok keluarga besar tadi. Gara-gara lambi turanya budak niki wau. Coba hadirin, namimah niku bahaya. Niki budak loh nih. Nopo malih yang melakukan namimah itu, ya, ngapunten, mubalek. Kemudian yang melakukan orang yang punya kekuatan, punya pengaruh. Waduh, bahaya yang seperti itu. Ya, yang melakukan itu adalah orang yang punya pengaruh, orang yang kemudian disungkani. Ternyata berita ini bukan valid yang disampaikan itu. Artinya di situ adu-adu. Waduh, ini yang harus kula panjenengan hati-hati, sehingga masyarakat kadung terprovokasi. Ya, ini menjadi kula panjenengan hati-hati, sehingga kula panjenengan lebih hati-hati dalam hal ini. Ya, akhirnya keluarga besar itu kemudian terjadi peperangan gara-gara budak tadi itu yang sang suami, sang pembeli tadi menganggap enteng. Nggak ada aibnya kok. Aibnya cuma satu, nama diadu-adu, lambi turah. Ya, itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan wonten kitab, ya, wonten kitab Tampil Ghafilin ini. Waqala, dan berkatalah Yahya bin Aktham, Yahya benu Akthama, berkatalah Yahya bin Aktham. Apa yang diucapkan, makol-kol ucapannya Yahya bin Aktham itu, an-nammamu, mimnya tasjid, an-nammamu, pelaku namimah, orang yang biasa adu-adu, syarrun minas sahiri, lebih jelek, lebih bahaya minas sahiri, dari seorang penyihir. Orang mantep penyihir dari seorang dukun. Nah, wa ya'malun namamu, dan melakukan an-namamu, ya, orang yang namimah adu-adu itu melakukan fi sa'atin, sesaat saja, mungkin 1 jam, ma la ya'malus sahiru fi syahrin, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh as-sahir, ya, orang yang biasa menyihir ini fi syahrin, di dalam 1 bulan. Biasanya nyihir niku biasanya umpamane niki tirosil niki hadirin, wong kula mboten nate nyihir. Jadi lek mung dukun niku barang-barang dikelompokno sih. Iki lho Mbah, sing anu Mbah, sing panjenengan jeneng garap ngene iki tiange. Ya.
wis kok siapno barang-barang iki. Ya napa ya paku ya kawat wis macam-macam. Wis kelompokno kemudian niki kemudian jompa-jampi ini ya niki wiridane nggih suwe niku iso sak wulan. Ya iso saulan. Jadi kedukun itu jadi digarap itu saulan. Sedangkan namam adu-adu cukup 1 jam. Melakukan provokasi 1 jam, kemudian bisa jadi terjadi peperangan antar suku, peperangan kemudian ya antar daerah, peperangan 2 rumah tangga besar. Ya gara-gara niku wau namimah adu-adu. Wa yuqalu, ada yang mengatakan lagi amalun namami, ya apa yang dilakukan oleh an-namami, orang yang biasa adu-adu, abarru min amali syaitani, lebih berbahaya dari apa yang dilakukan oleh setan. Setan sih kalah diri. Ya. Jadi namam tukang adu-adu itu ratingnya di atasnya setan. Itu. Li'anna amala syaitani, karena sesungguhnya amalnya setan itu bil khayali, ya dengan hayalan, wal waswasati, dan memasukkan dalam hati orang itu perasaan was-was. Atau kemudian bil khayali, dengan hayalan, ya berbagai macam kemudian gini, ya akhirnya orangnya kemudian ya terlena, lupa ibadah, lupa akhiratnya, ya hanya kemudian terlenakan oleh setan tadi. Sedangkan wa amalun namami, sedangkan pekerjaannya, aktivitasnya orang yang adu-adu tadi, bil muwajahati wal muayanati, dia berhadapan-hadapan dengan orang yang kemudian mau dinamimah diadu, ya muayanah di depannya. Dia seperti yang kita ceritakan tadi itu, budaknya beritahu si istri, bojomu gak seneng sampean, nanti kemudian teh kawin meni sampean kenekno sampean siapa, itu kemudian datang kepada laki-lakinya, bojo sama nanti mateni sampean siapa, itu ya. Sedangkan kalau kemudian setan dengan memberikan hayalan kosong, was-was, orang kemudian lupa ibadah, kalau ini dihadapi oleh yang adu-adu itu. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, dawuhipun Allah menggambarkan tukang adu-adu, hammalatal hatabi, ya perempuan sang pembawa al-hatabi, kayu bakar. Itu julukannya untuk Ummu Jamil, ya istrinya Abu Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, itu. Nah, jadi Ummu Jamil ini hammalatal hatab, dia seperti pensuplai kayu-kayu bakar untuk suaminya yang sudah terbakar emosi, kebencian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya padahal itu ponakannya sendiri, ya dia yang mensuplai kayu bakarnya supaya tetap panas, tambah kemudian ya iki mang ponakanmu ngene mosok kon menengai, waduh tambah muntah tadi. Ya ini qala aktsarul mufassirina, berkatalah mayoritas ulama ahli tafsir, innal hataba, sesungguhnya yang dimaksud dengan ungkapan al-hatab, kayu bakar, arada bihi, yang dimaksud dengannya adalah an-namimata, namimah adu-adu. Bismillah. Wa innama, dan sesungguhnya, summiyat, dinamakanlah an-namimatu adu-adu ini hatoban,
dinamakan kayu bakar? Li'annaha, karena sesungguhnya namimah sababul adawati, penyebabnya permusuhan, wal qitali, dan pembunuhan, peperangan, fasara, maka jadilah dia ini bimanzilati iqatin nari, seperti posisi yang menyulut api, sehingga api itu ya bisa tersulut, api kebencian, api permusuhan, peperangan tersulut oleh namimah, adu-adu, seperti dengan ketika ada api itu didekei dengan apa itu kayu bakar, semakin besar hadirin. Ya, itulah namimah, adu-adu seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktunya sudah mau habis. Saya kira dua keterangan ini dalam kitab Tambil Ghafili. Hati-hati hadirin, jangan sampai jenengan masuk kelompok ini, sebab dawuhipun Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan pernah masuk ke dalam surga nammamun, orang yang namimah, adu-adu, provokasi. Itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Hati-hati. Saya kira cukup. Ini yang bisa kita sampaikan. Nanti ada barokah Fatihah yang paling akhir. Monggo yang bertanya dipersilakan. Yang saya satu jam. Ada yang bertanya? Monggo. Ustaz, ada yang bertanya? Sambut ya. Kalau nggak ada, ibu-ibu, monggo ibu yang mau bertanya. Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya seorang lansia dan tidak janda. Ya, setiap hari Senin sama Kamis itu puasa. Apakah saya harus keramas atau manis? Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, bagus. Ya, siapapun nanti akan seperti Ibu, akan jadi lansia. Siapapun. Tapi di usia yang sepuh masih mau ngaji seperti ini, bagus yang demikian itu. Ya, kemudian masih tekun ibadah, bagus. Kulo senengane sik wiridan usah bagus. Kulo sik poso Senin Kemis bagus. Napa keramas? Mboten usah keramas, mboten usah. Ya, sebab bapak lari-lari sampun mboten wonten. Dados mboten usah keramas. Eman sampune. Ya. Jadi niki dados mboten usah. Yang terpenting jenengan saged poso Senin Kemis, alhamdulillah. Panjenengan bisa ngaji seperti ini, alhamdulillah. Bisa datang ten musola, datang ten masjid, rutin jamaah, alhamdulillah. Itu sudah merupakan hal yang kemudian luar biasa. Jadi ya, kalau kemudian panjenengan kemudian ya usia saya lansia, semuanya akan tua, jadi semuanya akan menua pada waktunya. Nah, yang demikian itu. Jadi tua itu pasti ya, jadi tua itu pasti. Lek dewasa pilihan. Itu. Saya ulangi malih, ini kita mau TikTok. Ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Artinya kalau tua semua tiap orang akan sesuai usianya menua. Tapi berpikir dewasa, tadi wong kemudian berpikir panjang, pikiran itu menggunakan akal sehatnya, tidak setiap orang bisa menua. Kadang-kadang sepuh, gayane kok ora arek cilik-cilik iki kata. Langge zat
tak kira tumbas permen kayak putu padahal kayak dewe ya. Kembali balik ki boten napa-napa punten Al-Qur'an kan pun sudah sebutaken ya surat Yasin yang kita biasa baca wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun wa man nu'ammirhu barang siapa yang aku Allah panjangkan usianya nunakkisu akan kemudian aku kembalikan dia penciptaannya seperti masa kanak-kanak fil khalqi ketika tidak dalam ciptaan itu afala ya'qilun atau kemudian dikurangi semuanya atau dikembalikan pada usia kanak-kanak seperti itu jadi kembali kepada usia anak-anak iya maem dahar atau satu ben boten saged seperti yang bayi dulu lah biasanya lek bayi niku bubul bayi niki jenang hadir sajane niki padha banget ya mek jenenge tok ya jadi ngapunten kula lek watos-atos boten kuat bayi nggih ngoten lek cilik pun boten kuat sik dimamah dhisik oleh orang tuanya dipangan dulu baru dikekno kadang-kadang lek bapak dipangan dilek ya diteko ngono ya nah itu jadi mboten napa-napa Ibu lanjut mawon pun saya poso Senin Kamis niku saya masih ada ibu-ibu yang tanya oh boleh Bu Ustaz mau tanya ini kondisi sakitnya itu stroke nih dan itu punya syarat itu kadang ingat kadang lupa untuk pembicaranya itu sering kemana-mana meskipun atau mikal yang saya tanyakan untuk kewajiban sholatnya mikal pertanyaan bagus begini Bu ya kalau kemudian orang itu diwajibkan sholat ketika ya kondisinya mukallaf itu akil balik lek baliknya sudah di atas 50 nah kemudian kadang-kadang akilnya sudah berkurang atau kadang-kadang akalnya gak berfungsi ya tidak berfungsi itu karena bisa jadi penyakit bisa jadi karena dia ini usia kemudian pikun ya orang yang dulunya makanya ketika dia sehat yang seperti ini kondisi dia istiqomah ibadah 5 waktu pokoknya jamaahnya dia seperti tekun dan sebagainya ketika di usia tua dia pikun atau kemudian terkena penyakit stroke atau kemudian akalnya terkena juga lupa sehingga kemudian tidak berfungsi akal sehatnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat kebaikannya ketika dia sehat. Nah, ketika pikun dia usia katakanlah 70-60 ke atas, biasanya kerumuatan, mesti dia jamaah di Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Fatah niku. Kondisi sekarang stroke. Kondisi sekarang dia sudah gampang lupa, ya. Dia gampang lupa yang seperti itu. Maka kalau seperti ini ketika dia datang waktunya sholat apa yang dilakukan malaikat tetap mencatat kebaikan itu sekalipun ngomongnya gak mungkin karena sakit kalau dia nggak sakit mesti jamaah itu kalau nggak sakit mesti jamaah itu dia mesti kemudian baca Quran maka kebaikan yang istiqomah ketika sehatnya itu kemudian akan kemudian ketika kondisi sakitnya itu maka kebiasaan sehatnya itu menjadi menjadi catatan kebaikan bagi dia. Jadi kalau memang akal sehatnya terganggu gak bisa nggih mboten wajib.
Jangan dipaksa untuk sholat. Sholat sak mampunya dia yang demikian itu. Saya kira itu. Jadi berarti kemudian wajib qadha, Ustaz. Oh, dia nggak berakal. Ya, pokoknya dia sudah melakukan apa yang dia lakukan, disampun yang seperti itu. Masih ada yang tanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib